Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beribadah kepada-Nya, untuk mencari keridhaan-Nya, dan mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala aktivitas bernilai ibadah atau bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bawa di akhirat kelak. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, kemudian para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya, termasuk kita yang senantiasa menjalankan ajaran-ajarannya hingga akhir nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan terakhir kita sudah sampai pada hadis yang keempat yang berkaitan dengan berakhlak, dengan akhlakul Quran, yang mana di sana terdapat kaidah-kaidah, ya, bagian syariat agama kita yang merupakan bagian dari adat atau kebiasaan serta aturan-aturan yang terdapat dalam ajaran agama kita. Di antaranya adalah yang pertama, al-i'tidalu fi ma'kuli, kaidah agar kita sederhana. Sederhana dalam perkara duniawi. Namun kalau dalam perkara ukhrawi maka kita diperintahkan untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun kalau dalam perkara duniawi maka ajaran agama kita kaidahnya adalah agar menerapkan kehidupan yang sederhana. Dalilnya ada di surat Al-Furqan ayat yang ke-67. Makan, minum, mengeluarkan harta tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pelit. Tidak boleh pelit. Selama dia mampu, maka kalau untuk perkara kebaikan yang berkaitan dengan akhirat, maka kita diperintahkan untuk berlomba-lomba, cepat-cepatan. Ini yang kedua. Yang pertama sederhana, yang kedua tusabiqu fil fi'lil khairat, agar mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebaikan. Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian kaidah yang ketiga, prinsip atau pokok yang ketiga adalah at-ta'awanu 'alal khairi. Apa, Pak? Saling tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian tidak saling tolong-menolong dalam hal keburukan. Tidak diperbolehkan. Dilarang tolong-menolong dalam keburukan. Kemudian ini dalilnya ada di surat Al-Maidah ayat yang ke-2.
Kemudian yang keempat, arifku atau bersikap lemah lembut ya, dalam pergaulan. Ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna rifqo, sesungguhnya lemah lembut itu tidaklah menjadikan sesuatu itu menjadi apa? Baik, menjadi indah, menjadi bagus. Segala sesuatu kalau disertai dengan lemah lembut, maka akan menjadi indah, akan menjadi bagus. Walaupun dipandang manusia tidak sebagaimana fisiknya bagus, ya, putih, tinggi. Namun ketika apa fungsinya fisik yang bagus namun tidak disertai dengan sikap yang lemah lembut. Lawan lemah lembut apa, Pak? Kasar. Fisiknya bagus, ya, ganteng, putih, tapi sikapnya kasar. Maka tidaklah sesuatu itu dicabut kecuali apa? Sifat lemah lembut itu dicabut, tidaklah ia akan menjadi buruk. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian yang kelima, ayuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri, minal khairi, yang berupa apa? Kebaikan. Kalau itu baik untuk kita, maka juga baik untuk orang lain. Terapkan untuk orang lain. Dalilnya adalah di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum. Tidaklah salah satu di antara kalian itu dikatakan imannya sempurna hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang menjadikan cinta untuk dirinya, apa yang menjadikan suka untuk dirinya. Ini dalilnya agar mencintai saudaranya sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tidak menjadikan sesuatu yang punya ruh itu menjadi sasaran, baik lemparan maupun dipanah. Tidak boleh. Ya. Ini dulu waktu SMP itu ada ya semacam ini. Jadi ada yang suka dibully, nah, anak ini ditaruh di depan kemudian dijadikan pertunjukan. Naudzubillah. Kemudian kita beralih pada hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini berkaitan babu al-ikhlasi wa ihdharin niyah. Bab pembahasan berkaitan dengan keikhlasan. Ikhlas itu mudah diucapkan namun butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Karena antara ikhlas dengan riya itu tipis banget. Antara riya dan ikhlas itu tipis banget. Saya nggak sombong, setiap malam saya bangun. Saya nggak sombong, ya, setiap malam saya bangun sholat. Maksud hati agar memotivasi, namun bisa jadi jatuh dalam perkara dosa riya. Saya nggak sombong, setiap hari saya itu belajar. Saya setiap hari belajar supaya pintar. Biasanya yang namanya tidak ikhlas itu diawali dengan apa, Pak? Ada mukodimahnya. Saya nggak sombong. Saya nggak sombong, saya setiap hari mengeluarkan duit untuk bantu orang lain. Ini kan riya, mukodimah. Kalau ikhlas, harusnya kalau dia berbuat kebaikan, maka seolah-olah dia tidak berbuat apa-apa. Sulit nggak, Pak? Sulit. Tapi kita tetap harus waspada. Ya. Harus tetap berjuang. Ya. Untuk berjuang melawan hati. Agar niat kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Ini perkara niat, perkara yang sangat penting. Maka akan beliau bahas di sini. Hadis yang ke-5, okay.
Hadis yang kelima atau keempat, Pak? Di sini tulisannya 4. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa yang mendengar di sini, Pak? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal itu, perbuatan-perbuatan itu tergantung pada niat. Sesungguhnya semua perbuatan-perbuatan atau amal itu tergantung pada niatnya. Ini sering sekali dikaji ya. Sering banget dikaji karena perkara ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang nawa akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Setiap orang akan mendapatkan bagian dari apa yang dia niatkan. Maka beliau melanjutkan, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Maka barang siapa yang hijrahnya itu ila dunya, untuk perkara dunia, maka ia akan mendapatkan bagiannya. Siapa yang niatkan hijrahnya untuk dunia, maka akan mendapatkan bagiannya. Au ilam ra'atin, atau hijrahnya itu untuk perkara wanita, untuk wanita. Yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka atau wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya itu apa yang ia niatkan untuk hijrahnya tersebut. Jadi faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia maka ia akan mendapatkannya. Demikian pula hijrahnya untuk wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya itu adalah ma hajaru ilaihi, apa yang ia hijrahkan untuknya. Dia akan mendapatkan apa yang dia capai. Itu orang yang ingin, wanita yang ingin dinikahi, maka ia akan mendapatkan apa yang ia hijrahkan untuknya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru, dan padahal umiru, mereka tidaklah diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhlishina lahuddin. Dengan apa, Pak? Memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, yaitu agama Islam. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Setelah ikhlas perintah, dan mereka tidak diperintahkan untuk beribadah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Demikianlah itu agama yang lurus. Di surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lan yanalallaha, tidaklah sekali-kali akan sampai kepada Allah, apa itu, Pak? Luhumuha wala dima'uha, daging-dagingnya, wala dima'uha, demikian pula darah-darahnya. Maksudnya di sini adalah sembelihan ya. Sembelihan-sembelihan mereka, daging dan darahnya itu tidak akan sampai kepada
Allah Subhanahu wa taala, walakin akan tetapi yanaluhu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala apa itu Pak? At-taqwa minkum. Ketakwaan di antara kalian. Ketaatan di antara kalian. Ini di tafsir Muyassar disebutkan lan yanalallaha, tidak akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala min luhumin hadi tabaih, tidak akan sampai daging sesembelihan-sembelihan ini wala min timaiha, demikian pula darah-darah sembelihan unta, lakin yanaluhu al-ikhlas fiha, akan tetapi yang akan sampai kepadanya adalah al-ikhlas fiha, keikhlasan fiha, di dalamnya. Sembelihan itu tidak akan sampai kepada Allah, daging kemudian darah itu tidak akan sampai kepada Allah kecuali apa Pak? Kecuali diniatkan dengan ikhlas. Wa ayakuna al-qasdu biha wa ayakuna al-qasdu biha wajhullahi wahdah. Dan selain ikhlas, menjadikan maksud dan tujuan sembelihan itu biha wajhullah, hanya mengharapkan wajah Allah semata. Jadi sembelihan-sembelihan tidak akan sampai kepada Allah, melainkan karena apa? Ikhlas, dan tujuannya hanya untuk Allah semata. Kalau untuk laut gimana Pak? Sembelihan, dia sembelih tujuannya adalah untuk gunung, untuk laut, atau ketika membangun sebuah gedung atau membuat bendungan disembelihkan biasanya apa Pak? Onta, no? Sapi, kepala sapi atau kepala kerbau. Subhanallah. Maka hal semacam ini bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Tidak akan pernah sampai, bahkan itu merupakan perbuatan yang dilarang. Sangat berbahaya. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, an-niyatu, niat itu apa Pak? An-niyatu artinya adalah al-qasdu. Niat itu adalah tujuan atau maksud. Setiap kita ingin melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan, punya maksud. Mau ngaji, maksudnya tujuannya apa Pak? Mau baca Quran, tujuannya. Mau sholat, mau sedekah, itu pasti punya tujuan, punya maksud. Maksud daripada tujuan ibadah itu kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa paham langsung dong, itu bonus. Bagian dari ikhtiar. Akan tetapi yang menjadikan kita paham, menjadikan kita pintar siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan kita benar-benar paham setelah kita ikhtiar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting apa Pak? Istiqomah. Niat yang benar ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pahala ini akan kita bawa nanti di hadapan Allah. Kalau kita niatkan semata-mata hanya ingin bisa, sementing iso, tidak apa-apa. Namun ketika nanti dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa niat kamu belajar? Apa niat kamu mengaji? Apa niat Anda menginfakkan harta? Niat sedekah agar rezekinya lancar, enggak apa-apa. Namun ingat, akan kita bawa nanti di akhirat kelak. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah benar-benar niat karena Allah, mencari wajah Allah semata. Benar-benar niat karena Allah semata.
Supaya apa? Supaya ketika belajar, ya, menghadapi masalah kok nggak paham-paham, kemudian belajar bahasa Arab kok angel banget, tahsin kok angel banget. Kalau tujuan kita bisa, lalu kemudian menghadapi kesulitan, kira-kira masih lanjut atau lanjut, Pak? Tapi kalau semata-mata niatnya karena Allah, Pak, insya Allah akan diberikan kemudahan. Karena segala kemudahan itu datangnya dari siapa, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengandalkan diri kita, kemampuan otak kita, subhanallah, kita akan jadi orang yang salah dalam belajar. Selalu kita niatkan belajar itu karena Allah. Dong yang penting apa, Pak? Niatnya untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya jalan terus, Pak. Kemudian al-qasdu wa hiya azimatul qalbi. Dan dia adalah azimatul qalbi, kemauan yang kuat, ketetapan yang kuat dalam hati. Kalau ada kemauan, ada niat, ada kemauan, fa insyaallah akan dijadikan mudah. Kemauan, tekad yang kuat di dalam hati. Ini namanya apa? Niat. Tapi kalau nggak niat, sudah, Pak. Apapun nggak akan jalan. Nggak niat sekolah, nggak niat belajar. Pengen pintar tapi nggak ada niat belajar. Subhanallah. Gimana? Wong kita saja kalau nggak ada niat makan, kira-kira gimana, Pak? Makan juga males. Nah, lawan daripada semangat itu apa? Males. Kalau nggak ada niat berarti males. Mau ngaji males, mau sedekah males, mau belajar Al-Quran males. Kini mau masuk surga. Surga dari mana ini, Pak? Padahal dalam ajaran kita selalu memotivasi ihris ala ma yanfa'. Bersemangatlah kalian dalam perkara kebaikan. Tidak boleh apa-apa lemes. Harus bersemangat. Wala ta'jas, dan dilarang apa-apa loyo. Artinya apa? Maras-arasan, males. Kalau ada yang perkara yang bermanfaat, maka hendaklah kita bersemangat. Ya. Nah, semangat ini timbul karena adanya niat. Nah, karena ada niat, maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu memperbaiki niat kita. Ya, semangat belajar, semangat berbuat baik. Pak, insya Allah Allah akan berikan taufik kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas jalan syariat dengan semangat. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Wa ma'na haditsil babi annahu la sihhata li'a'mali illa binniyati. Dan makna hadis ini yaitu annahu la sihhata, bahwasanya tidaklah sah. Kalau ada nikah itu sah dan tidak sah. Tidaklah sah li'a'mal, pada sebuah amal perbuatan illa binniyah, kecuali dengan niat. Maka tidak ada kebaikan atau tidak sah, tidak sahih amal seseorang tanpa disertai dengan niat. Sholat kalau nggak ada niat, maka sholatnya batal atau sah, Pak? Batal. Karena niat itu bagian dari rukun atau wajib? Rukun. Wudu nggak ada niat, maka contoh puasa nggak niat, sah bukan? Secara dohir sah, karena niat itu nggak kelihatan kan. Tapi secara syar'i maka dihukumi tidak sah. Harus ada niat. Pasang niat sebelum beribadah. Waqad warada fi kitabillah, dan sungguh terdapat dalil, ya, terdapat dalil
dalam Al-Qur'an ma yushiru ila dzalika, yang menunjukkan hal tersebut, yang menunjukkan tentang niat tersebut. Dalilnya dari Al-Qur'an di surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Ya, tentang berkaitan dengan niat. Walaysa wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya, walaysa 'alaikum junahun fima akhtatum bih. Dan tidaklah atas kalian dihukumi berdosa fima akhtatum, pada apa yang khilaf dari kalian. Jadi tidak dihitung dosa atas kalian dengan apa yang khilaf di antara kalian dengannya. Walaisa 'alaikum junahun, dan tidaklah atas kalian itu berdosa fima, dengan apa yang khilaf kalian itu dengannya. Walakin, akan tetapi, ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi dihitung dosa karena hati-hati kalian yang sengaja atau disengaja oleh hati-hati kalian. Yang akan dijelaskan setelahnya. Akan dijelaskan setelahnya oleh Ibnu Abbas. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, lan yanalallaha khulumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah sesembelihan, walakin, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Ini dalil yang kedua. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas menjelaskan dalam ayat tersebut, maknahu walakin yanalahu an-niyat minkum. Artinya adalah yanalu, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala pahala di antara kalian. Itu dengan apa, Pak? Niat. Dengan niat, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya. Maknahu walakin yanalu, maknanya adalah akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala pahala di antara kalian itu disertai dengan niat. Waqad ajma'al muslimuna, dan sungguh telah bersepakat umat Islam, kaum muslimin telah bersepakat ala adami mauqi hadal hadis, tentang keagungan kedudukan hadis tersebut. Hadis tentang apa? Tentang niat. Hadis tentang niat. Kaum muslimin itu bersepakat tentang keutamaan kedudukan yang agung bab tentang niat. Wa kasrati fawaidihi wa sihhatihi, dan banyak faidah-faidah dari perkara niat tersebut. Pembahasan tentang niat tersebut, wasihatihi, dan kesahihannya dan kebenarannya. Jadi sepakat kaum muslimin kedudukan hadis ini sangat agung, faidahnya sangat banyak, dan kesahihannya itu luar biasa. Qala Asy-Syafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i wa akharun, dan demikian pula ulama-ulama yang lainnya, huwa thuluthul Islam. Niat itu adalah bagian dari ajaran Islam. Itu bacaannya berapa? Sepertiga dari ajaran agama Islam. Niat itu merupakan sepertiga dari agama Islam. Wa qala Asy-Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqhi,
niat itu, bab niat itu dimasukkan ke dalam pembahasan fikih 70 pembahasan atau 70 bab ya. Niat itu dimasukkan ke dalam pembahasannya. Niat itu masuk dalam pembahasan 70 bab perkara fikih. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Saking apa, Pak? Saking pentingnya. Wa qala akharuna, dan berkata ulama-ulama yang lain, para ahli ilmu yang lain, wa rubu'ul Islam. Jadi niat itu merupakan bagian seperempat ajaran agama Islam. Imam Syafi'i mengatakan berapa, Pak? Sepertiga dari ajaran agama Islam. Kemudian ulama yang lain mengatakan ini adalah seperempat dari bagian ajaran agama Islam. Wa qala Abdurrahman ibni Mahdi wa ghairuhu. Kemudian berkata Abdurrahman ibni Mahdi dan selainnya, beliau mengatakan yan bagi liman sonafa kitaban, maka selayaknya bagi seorang yang ingin menulis kitab ayabda'a, hendaklah ia memulai dengan kitabnya tersebut bihadal hadis, dengan hadis ini. Hadis tentang apa, Pak? Tentang niat. Bagian paling penting, paling pokok. Jenengan sering dengar di kajian-kajian ada 3 orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama siapa itu, Pak? Yang pertama adalah ahli Quran. Ahli Quran, Pak. Yang kedua adalah orang yang berjihad. Ini disebutkan dalam Syarah Arba'in An-Nawawi, Syarah Syekh Utsaimin. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dermawan. Tiga-tiganya ini orang istimewa enggak, Pak? Orang yang ahli Quran. Yang kedua adalah mujahid, yang berperang di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang dermawan, nyah. Tapi tiga-tiganya ini kenapa diseret ke dalam neraka yang pertama kali, Pak? Berkaitan dengan apa, Pak? Niat. Berkaitan dengan niat. Perkara yang sepele, yang ringan, namun sangat fatal akibatnya. Sangat fatal akibatnya. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa meluruskan niat kita untuk beramal saleh. Ini seperempat dari ajaran agama Islam. Tanbiyaha litolabil ala tashihin niyah. Kenapa beliau menganjurkan agar menulis, membahas atau menulis kitab memulai dengan hadis tentang niat ini untuk memberikan himbauan kepada para penuntut ilmu ala tashihi niyati, wajib memperbaiki niat, menghimbau para thalabul ilmi, para penuntut ilmu agar mereka senantiasa memperbaiki niat. Wa niyatu ihdal anasir ra'isati li akhlaqi. Dan niat itu adalah salah satu bagian pokok prinsip dalam perkara akhlak. Niat itu adalah salah satu bagian dari pokok prinsip dasar akhlak. Nah, ini kembali ke akhlak lagi. Kullu harokatin au sukunin ikhtiyari. Jadi, setiap pergerakan atau tidak bergerak, artinya diam. Kita bergerak maupun diam, ya. Ikhtiyari yang disengaja la yatimmu illa bisalasil umurin.
Diam kita, gerak kita yang disengaja la yatimmu, tidak akan sempurna kecuali mengandung tiga perkara. Bisalah sati umurin terikat dengan tiga perkara. Diam kita, gerak kita itu terikat dengan tiga perkara. Kalau tiga perkara ini sudah dilaksanakan, maka sempurna sudah. Kalau belum, maka belum sempurna. Yang pertama adalah ilmun. Tiga perkara tersebut, diam, gerak kita itu terikat dengan tiga perkara. Yang pertama adalah ilmu. Apa itu, Pak? Ilmu, mengetahui. Makanya Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Diam kita dengan ilmu, geraknya juga dengan ilmu. Wa iradatun. Kemudian yang pertama ilmu, yang kedua adalah iradatun, kemauan, keinginan. Berilmu, kemudian ada keinginan, wa amalun, dan perbuatan. Gerak diam yang disengaja itu tidak sempurna kecuali dengan tiga hal. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan kemauan atau keinginan, yang ketiga dengan amal perbuatan. Kemudian beramal itu tanqasimu ila salati aqsam. Beramal itu juga terbagi menjadi berapa, Pak? 3 bagian. Diam gerak ada 3, amal juga ada 3 bagian. Yang pertama, amal perbuatan itu ada 3. Yang pertama at-ta'atu. Yang pertama adalah ketaatan. Apa, Pak? Ketaatan. Yang namanya taat itu berarti apa, Pak? Tunduk dan patuh. Enggak ngeyel ini. Diperintah sholat, segera sholat. Sik nanggung, itu berarti apa, Pak? Ngeyel. Nah, ini taat itu ya kalau sudah ada perintah langsung ya segera kerjakan. Yang pertama at-ta'atu, yaitu ketaatan. Wahya murtabitatun binniyati. Apa itu ketaatan? Itu terikat dengan niat secara dasarnya. Secara asalnya terikat dengan niat. Kalau nggak ada niat, maka tidak sah. Ketaatan itu diikat dengan niat fi asli sihatiha, kesohihannya, keabsahannya. Itu diikat dengan niat, hukum asalnya diikat dengan niat wa fi tudha'af fadliha. Kemudian dengan niat selain sehat, selain sahih perbuatannya juga akan ada pelipat gandaan keutamaannya. Selain dikatakan sah, juga apa-apa akan dilipat gandakan keutamaannya. Karena apa, niat. Kemudian yang kedua, al-mubahatu, perkara yang mubah, perkara yang boleh. Mubah yang dimaksud di sini apa, Pak? Boleh dalam perkara duniawi maupun ukhrawi. Ya. Yang perkara duniawi itu berarti perkara yang halal. Perkara yang halal. Dulu sudah kita sampaikan al-mubahah. Mubah itu artinya apa? At-ta'atu wa al-mubahah. At-ta'ah berupa ketaatan dan segala sesuatu yang sifatnya
mubah, boleh, halal, yang sifatnya halal. Baik, kita lanjutkan setelah adzan. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Perkara yang kedua adalah al-mubahat, perkara-perkara yang boleh, makan, minum, tidur, olahraga, main bola. Boleh nggak, Pak? Boleh. Ya. Dan perkara-perkara yang lainnya yang sifatnya itu diperbolehkan. Karena ada yang sifatnya duniawi yang tidak diperbolehkan seperti main catur, kemudian main-mainan yang bersifatnya judi dan lain sebagainya yang menimbulkan mudarat, maka itu tidak diperbolehkan. Dan ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perkara yang mubah yang sifatnya duniawi. Agar perkara duniawi menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana beliau sebutkan, wahya aidan murtabitatun bin niyyah. Perkara yang mubah itu juga diikat dengan apa, Pak?
diikat dengan niat. Fataj'aluha minat ta'ah. Maka perkara yang mubah itu akan menjadi sebuah amal ketaatan, atau bisa jadi au min ma'asi, bisa jadi tergolong bagian dari kemaksiatan. Tergantung apanya, Pak? Niatnya. Contoh, saya tidur gasik biar nanti malam saya bisa bangun terus bisa ngambil sesuatu dari tetangga, pelem misalkan. Ada nggak, Pak? Saya niat tidur pagi biar malamnya saya bisa gaple misalkan. Sampai semalam suntuk. Subhanallah. Niat tidur gasik ya agar nanti bisa ngopi dengan bareng teman-temannya, buang-buang waktu, nongkrong misalkan. Subhanallah. Atau dia tidur awal supaya bisa bangun sepertiga malam untuk beribadah. Jadi pahala nggak, Pak? Jadi pahala. Ini tergantung pada niatnya. Bisa jadi tidurnya berpahala atau tidurnya menjadi perkara dosa. Tergantung apanya? Niat. Sepele, Pak. Niat tidur nanti malam untuk apa? Tergantung untuk apa? Supaya nanti bisa bangun, bisa beribadah kembali. Atau dia bisa bangun untuk mengerjakan amal soleh, sholat malam, dan lain sebagainya. Maka ini tergantung niat. Dihitung jadi pahala atau dihitung menjadi dosa. Nah, beliau menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, al-khailu, kuda, lirojulin, bagi seorang laki-laki itu bisa jadi pahala, walirojulin sitrun, bisa jadi siter, hijab atau penutup, wa ala rojulin, dan bagi yang lain seorang itu wisrun atau menjadi dosa. Nah, tergantung apa, Pak? Tergantung dia niatkan untuk apa. Kemudian yang ketiga, kita cepatnya. Al-ma'asi, itu kemaksiatan. Nah, berbagai macam kemaksiatan. Wahya la tataghayyaru an maudhi'iha bin niyah. Maksiat yang namanya maksiat itu tidak akan berubah hukumnya. Walaupun sudah meniatkan dengan baik. Yang namanya maksiat itu tidak akan berubah. Walaupun sudah ada niat. Walaupun meletakkan padanya niat. Falayan bagi ayab hama. Maka tidak selayaknya, tidak sepantasnya seorang yang jahil itu memahami keumuman hadis tersebut. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka kalau orang jahil, orang yang tidak tahu ilmunya, segala perbuatan yang penting apik, walaupun maksiat tetap terhitung apa? Baik. Itu bagi orang yang jahil. Kata beliau Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Ini kan lafaz umum. Sesungguhnya perbuatan amal itu tergantung apa? Niatnya. Fayadunnu annal maksiyata. Maka ada seorang yang mengira bahwasanya maksiat itu tanqalibu ta'ah binniyah. Bisa mengubah menjadi ketaatan karena niat. Ini maksiat itu bisa dihitung pahala, bisa dihitung ketaatan, bisa dihitung ibadah karena niat. Berlaku bagi siapa, Pak? Orang jahil yang memahami keumuman hadis. Kalladzi, sebagaimana yuktabu insanan, sebagaimana seseorang yang menggibahi orang lain mura'atan liqalbi ghairi, dalam rangka menjaga hati seseorang. Jadi kesana menggibah si fulan gini-gini supaya apa? Terjaga hatinya. Gibah sana, gibah sini, dalam rangka tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjaga hati orang lain. Tersinggung dengan satu yang lain sehingga dia menggibah ke sana, menggibah ke sini. Maksud dan tujuannya adalah untuk menjaga hati.
au yut'imu fakiron, atau orang tersebut itu memberikan makan, memberikan sesuatu kepada orang fakir. Minal mal berupa harta ghairihi. Harta yang ia dapatkan ya, dari orang lain, yang dimaksud di sini mungkin adalah mengambil yang bukan haknya, kemudian memberikan kepada fakir. Misalkan harta korupsi digunakan untuk pembangunan masjid, untuk membantu fakir miskin, boleh nggak Pak? Harta korupsi, tahu orangnya nyolong atau korupsi dari harta yang haram, kemudian dia berikan kepada fakir miskin, boleh nggak Pak? Boleh? Ya, nanti itu juga tanyakan kepada Ustaz yang berkecimpung dengan muamalah. Kalau riba itu kan harta haram nggak Pak? Haram. Tapi ketika diberikan kepada fakir miskin boleh nggak Pak? Boleh. Kalau ngerampok maksudnya diberikan kepada fakir boleh nggak Pak? Pelakunya yang berdosa. Namun, walau ta'ala alam nanti ditanyakan kepada yang berkaitan dengan ngajar fikih. Nah, intinya yang penting ketika seorang itu niatnya baik, saya ngambil harta atau korupsi ingin diberikan kepada fakir. Kemudian kaum muslimin barakallahu fikum waliniyatin waliniyati darajatihya. Dan dalam perkara niat itu ada bertingkat-tingkat ya. Dalam niat itu ada bertingkat-tingkat. Marhalatul khawatir. Tingkat yang pertama, tingkat yang sangat berbahaya. Tingkat yang khatir, yang berbahaya, yang perlu diperhatikan. Au hadisu an-nafsi. Kejadian dalam hati. Peristiwa dalam hati. Atau pikiran dalam dirinya. Maksudnya adalah la yamlikul insanu. Seorang itu tidak mampu ayat fa'aha an nafsihi. Seorang itu tidak mampu menolaknya. Jadi hatinya, dirinya tidak mampu menolaknya. Falillahi birahmatihi. Maka dengan rahmat Allah semata, dengan rahmatnya, famaniyahu tajawaza lihadil ummati al-hadisi nafsi wal khawatiri idza lam tastaqir. Yang pertama adalah marhalatul khatir, tahap yang perlu perhatian atau peristiwa dalam jiwa. La yamlikul insan, seorang itu tidak mampu menolak dalam jiwanya, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya tazawaju lihadil ummah. Allah itu memaafkan umat an hadis peristiwa tersebut, peristiwa dalam jiwanya tersebut, wal khawatiri dan berada di dalam tastakir apabila tidak disengaja. Bahaya itu tidak disengaja. Artinya tidak mampu menolak atas karunia Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut Mbak? Selama dia tidak sengaja, tidak bermaksud, maka kata beliau tazawwaju, dimaafkan. Dimaafkan seorang tersebut dari gejolak jiwanya tersebut. Apabila tidak disengaja, tidak diniatkan. Wali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, tazawwaju li ummati, akan memaafkan umatku. Umatnya siapa?
umat Nabi Muhammad SAW, ma hadatsat bihi anfusaha, selama apa yang terbesit di dalam jiwanya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku, umat Nabi Muhammad SAW, apa yang terbesit di dalam jiwanya. Kan nggak bisa ditolak, Pak. Allahu Akbar, tiba-tiba apa? Muncul, ya, terbesit. Biasanya kalau pas sholat itu sangat sibuk. Yang tadinya kuncinya dicari nggak ketemu-temu, terus di sholat ketemu. Yang nggak ingat dapur jadi ingat dapur, dan berbagai macam, luar biasa. Terbesit dalam hatinya. Yang tidak mampu hati atau jiwa itu menolaknya. Maka kata Rasulullah SAW, selama tidak disengaja atau diniatkan, maka dimaafkan. Malam yatakallamu, kalau beliau mengatakan selama belum diucapkan atau belum dilakukan. Misalkan soal Allah, wih, aku mau lali nggak kunci. Nah, misalkan. Selama hanya terbesit, ya, belum diucapkan dan belum dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan. Akan memaafkan. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita sampai pada pembahasan tentang marhalah niat, tingkatan niat yang pertama, al-khatir, yang perlu diperhatikan, peristiwa yang ada di dalam jiwa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar senantiasa meluruskan niat kita karena Allah semata. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.